ini dia alur cerita dari film The Meg. What's up guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini gue akan ngasih ke kalian alur cerita dari film The Meg, sebuah film yang bercerita tentang hiu terbesar di dunia yang bernama Megalodon. Nah, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini, tapi jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya, agar kalian gak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan gue upload berikutnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja, ini dia alur cerita dari film The Meg. Simak video ini sampai habis. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya sebuah kapal yang sedang tenggelam, di mana terlihat seorang regu penyelamat yang memasuki kapal tersebut yang bernama Jonas. Dirinya berkomunikasi bersama kedua orang timnya yang juga berada di dalam kapal tersebut untuk mencari orang-orang yang berada di sana, kemudian menyelamatkannya. Namun saat Jonas sedang menyelamatkan seorang pria, tiba-tiba kapalnya bergoyang. Seakan-akan kapal tersebut sedang ditabrak oleh sesuatu, di mana kemudian terdengar suara aneh dari luar kapal. Dan saat kapal bergoyang untuk kedua kalinya, Jonas pun menyadari sesuatu yang berbahaya berada di luar kapal tersebut. Dengan segera, Jonas membawa pria yang diselamatkannya tadi masuk ke dalam kapal penyelamat. Namun sesampainya di dalam kapal, kedua orang timnya tadi kemudian terjebak di sebuah ruangan. Jonas pun berusaha kembali, namun keadaan justru menjadi semakin buruk. Melihat kondisi banyaknya orang yang sudah diselamatkan, Jonas pun mengambil keputusan untuk meninggalkan kedua timnya demi keselamatan orang-orang lain yang berada di sana. Dan ya, setelah meninggalkannya, kapal yang tenggelam itu kemudian meledak. Dan cerita tentang hiu terbesar di dunia pun dimulai. Setelah 5 tahun berlalu, terlihat sebuah helikopter yang lepas landas, kemudian terbang menyusuri lautan dan tiba di sebuah stasiun riset yang berjarak 320 km di daratan Tiongkok, di mana terlihat seorang pria yang bernama Morris yang turun dari helikopter dan disambut oleh Dr. Zhang. Lalu saat turun, Dr. Zhang kemudian memperkenalkan anaknya yang bernama Suyin, yang sedang berjalan bersama putrinya Mei Ying. Dengan menggunakan lift, mereka pun tiba di O Level, sebuah pintu masuk berupa akuarium besar yang terhubung dengan 5 laboratorium, di mana Morris terlihat sangat kagum saat melihatnya. Dan mereka pun tiba di pusat kendali. Lalu Dr. Zhang kemudian memperkenalkan karyawan-karyawannya yang lain yang bekerja bersama-sama di pusat kendali stasiun riset tersebut. Mereka pun terhubung dengan anggota penyelam yang sedang menuju ke dasar laut. Lori sebagai pilot menyambut kehadiran Morris, yang adalah investor penelitian tersebut. Kemudian Dr. Zhang dan Meg mulai menjelaskan kepada Morris tujuan dari penyelaman yang sedang dilakukan, di mana mereka akan mencoba menembus palungan terdalam di lautan dengan menjadi yang pertama yang menemukan kehidupan laut di dalamnya. Lori pun kemudian menyampaikan bahwa mereka telah sampai di dasar palungan. Lalu Meg memberi izin untuk menerobos masuk ke dalamnya. Dan ya, benar saja, Lori dan kru menemukan palungan tersebut bukanlah dasar laut, melainkan sebuah lapisan awan di bawah laut yang terhubung dengan bagian laut yang lebih dalam dari sebelumnya. Setelah berhasil menembus palung, terlihat semua orang merayakan keberhasilan mereka, dan kapal selam pun kemudian menebarkan cahaya. Lalu mulai terlihat kehidupan-kehidupan di dalamnya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Robot pun dilepaskan guna menjelajahi dasar laut untuk meneliti seluruh isinya. Namun tiba-tiba, sesuatu menabrak robot tersebut. Mengira penyebabnya adalah longsor, Lori pun diperintahkan untuk segera naik. Namun mereka justru menemukan benda berukuran besar yang terlihat menghampiri kapal mereka, kemudian menabraknya. Terlebih dari itu, pusat kendali kemudian kehilangan kontak dengan mereka. Seluruh anggota peneliti pun akhirnya berkumpul dan mendiskusikan program penyelamatan, di mana hal tersebut terlihat mustahil mengingat kedalaman laut yang akan diselami tersebut berjarak lebih dari 11.000 meter di bawah permukaan laut. Meg pun kemudian menyarankan untuk mempekerjakan Jonas, seorang pria yang pernah berhasil menyelamatkan 11 orang pada kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan laut.
di mana terlihat Dr. Zhang yang juga menyetujui saran dari Meg tersebut. Scene berpindah memperlihatkan keadaan di Thailand, di mana terlihat seorang wanita yang memberikan sebotol bir pada seorang pria. Ya, pria tersebut adalah Jonas. Jonas bekerja sebagai penyewa kapal ikan yang selalu mendapatkan komplain dari customer, di mana kapalnya tersebut seringkali berkendala saat sedang berlayar. Jonas pun terlihat pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, dan tanpa sengaja melihat sebuah helikopter terparkir di dekat rumahnya. Sesampainya di rumah, Meg dan Dr. Zhang terlihat sudah berada di dalam. Jonas yang tidak kaget dengan hal tersebut, kemudian menawarkan bir kepada mereka, sambil menanyakan tujuan kunjungan mereka tersebut. Namun sebelum mereka bertanya, Jonas kemudian menebak tujuan mereka dengan sangat tepat, di mana dengan alasan apapun, dirinya berkata bahwa dia akan menolak tawaran mereka apabila menyuruhnya untuk menyelam, di mana dia hanya akan menikmati bir bersama mereka, kemudian meminta mereka untuk kembali pulang. Meg pun tanpa banyak bicara, kemudian mendengarkannya sebuah rekaman Lori, sesaat sebelum dirinya kehilangan kontak dengan mereka, di mana diketahui Lori bukan lain adalah mantan istri dari Jonas, yang sedang terperangkap lebih dari 11.000 meter di bawah permukaan laut. Scene berpindah pada kapal. Terlihat Lori, Wall, dan Toshi yang sedang mencari cara untuk menyalakan kapal, di mana Wall kemudian berhasil mengembalikan daya listrik, namun cahaya dari kapal tersebut justru memancing hewan besar tadi untuk menabrak kapalnya lagi, yang mengakibatkan Lori tertusuk pada bagian perutnya. Di sisi lain, terlihat Suyin yang dipanggil oleh salah satu kru untuk ke ruang kendali, di mana saat Suyin menghampiri ruang kendali, dia pun diinfokan tentang kondisi kapal yang sempat terhubung, namun mengalami kebocoran oksigen, di mana mungkin waktu penyelam hanya mampu bertahan kurang lebih dari 2 jam. Melihat keadaan tersebut, Suyin kemudian memutuskan untuk pergi menyelam dan menyelamatkan mereka. Kapal Suyin pun terlihat memasuki air, dan Mei Ying melihat kepergian ibunya tersebut dari dalam ruangan kaca. Helikopter yang membawa Jonas terlihat mendarat, di mana Morris dan salah satu kru mengabarkan kepada Dr. Zhang tentang kepergian anaknya tadi. Jonas pun bergegas untuk segera menyelam dengan kapalnya. Dan saat memasuki kapal, dirinya kemudian menemukan Mei Ying juga berada di dalamnya. Dan mereka pun mengobrol sambil bersiap untuk menyelam. Mei Ying kemudian meninggalkan kapal dengan berpegang pada janji Jonas, yang akan membawa ibunya kembali dari dalam laut dengan selamat. Kapal pun kemudian dilepaskan ke air. Namun Jonas yang terlihat ragu dan disaksikan oleh semua orang yang berada di dalam ruangan kendali, sebelum akhirnya Jonas menjalankan kapalnya. Suyin terlihat telah memasuki palungan, sedangkan Jonas hidungnya mengeluarkan darah akibat terlalu cepat mengendarai kapalnya saat turun ke dasar laut. Suyin yang secara perlahan menyusuri dasar laut untuk mencari kapal Lori, kemudian menemukannya. Namun saat dirinya akan menembakkan seling magnet untuk menarik kapal Lori, tiba-tiba kapalnya ditabrak oleh sesuatu yang mengakibatkan kapal tersebut terpental. Dan saat mencoba memperhatikan hewan apa yang menabraknya, tiba-tiba dirinya terkejut saat seekor cumi-cumi raksasa mencoba menelannya, yang membuat semua orang di pusat kendali kemudian menjadi panik. Namun perlahan cumi-cumi raksasa tadi melepaskan lilitannya. Kemudian terlihat seekor hiu dengan panjang kira-kira 25 meter melintas di atas kapalnya. Jonas pun kemudian berkata bahwa itu adalah Megalodon, seekor hiu raksasa yang sudah dinyatakan punah. Lalu Jonas meminta Suyin untuk mematikan semua daya, karena hiu tersebut kemungkinan besar tertarik pada cahaya kapal tersebut. Namun saat dirinya akan mematikan daya, kapalnya mendadak error, di mana dirinya tidak bisa secara langsung mematikan daya kapalnya, yang membuat hiu tersebut terlihat mengarah ke kapalnya. Untungnya, Jonas berhasil mengalihkannya dengan menembakkan cahaya flare gun. Dan dengan kondisi kapal yang error, Suyin pun kemudian menekan pelontar udara yang mengembalikannya ke permukaan laut.
Secara perlahan, Jonas pun menyatukan kapalnya dengan kapal Lori. Kemudian dengan segera membuka penutup tabung yang rusak, dan akhirnya berhasil menyelamatkan Lori masuk ke dalam kapalnya. Namun, alarm tanda sesuatu mendekati kapalnya tiba-tiba berbunyi. Keadaan pun seakan-akan mengembalikan seperti 5 tahun lalu. Namun kali ini, Yoshila yang mengorbankan diri dengan menutup tabung kapalnya, menyalakan daya dan membiarkan dirinya meledak saat Megalodon menerkam kapalnya. Di mana terlihat teman-temannya yang merasa kehilangan karena kejadian tersebut. Setelah mereka tiba di atas, seluruh anggota kemudian berusaha mencari tahu tentang hiu raksasa yang bernama Megalodon tersebut. Di mana diketahui bahwa Megalodon merupakan hiu terbesar di dunia, yang sudah dinyatakan punah sekitar 2 juta tahun lalu. Di sisi lain, terlihat Mei Ying yang sedang bermain di daerah O-Level, jalur penghubung 5 laboratorium yang terbuat dari kaca. Di mana saat dia sedang bermain, Mei Ying merasakan sesuatu sedang mengintainya. Saat mainannya menabrak sesuatu, Mei Ying pun mengangkat mainannya tersebut, dan tiba-tiba terlihat Megalodon yang mengintainya dari belakang. Saat kemudian Mei Ying menoleh ke belakang, Megalodon pun mencoba menerkamnya, yang membuat Mei Ying kemudian berteriak ketakutan. Jonas yang merasakannya kemudian berlari mencari Mei Ying. Begitu pula dengan Suyin, yang kemudian berlari bersama Meg untuk menemukan anaknya tersebut. Saat mereka tiba di O-Level, mereka pun berpencar untuk menemukan Mei Ying. Di mana saat menemukannya, Mei Ying pun memberitahukan kepada ibunya tentang kejadian tadi. Dan mereka pun terkejut melihat bekas gigi yang tertinggal di kaca. Seekor anak paus terlihat mengetok-ketok kaca tersebut, seolah-olah meminta pertolongan. Dan seketika, Megalodon pun memakannya di depan mata kepala mereka semua. Mereka pun kemudian berkumpul di ruang kendali untuk memastikan tidak ada kebocoran lain di dalam stasiun tersebut yang disebabkan oleh Megalodon. Jonas kemudian memberikan pendapat untuk mencari dan membunuh Megalodon sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah melacak keberadaannya, dengan menggunakan kapal, mereka pun pergi mencari Megalodon. Di tengah perjalanan, mereka menemukan kapal yang sudah hancur, dengan mayat-mayat hiu yang terlihat tanpa sirip, yang kemungkinan besar milik nelayan pencari sirip hiu. Dan tiba-tiba, seorang dari mereka menemukan potongan tangan manusia. Lalu, sirip Megalodon pun terlihat dari kejauhan. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk membunuh hiu tersebut. Namun sebelum membunuhnya, mereka harus menembakkan alat pelacak terlebih dahulu, berjaga-jaga apabila hiu tersebut kabur saat tidak berhasil dibunuh. Jonas pun kemudian berenang untuk menembakkannya, agar tidak terlalu memancing perhatian apabila menggunakan kapal yang bergerak. Saat mendekatinya, tiba-tiba hiu tersebut menyelam, sehingga Jonas harus berulang kali melihat ke dalam air untuk menemukan keberadaan dari hiu tersebut. Dan tiba-tiba, Megalodon berada tepat di depannya. Dengan segera, dia pun menembak siripnya, dan dengan segera juga, mereka pun menarik seling yang diikatkan pada badan Jonas. Namun getaran yang ditimbulkan justru menarik perhatian sang hiu. Dengan panik, Jonas pun berenang sambil ditarik dengan kapal. Untungnya, Jonas berhasil naik ke kapal saat nyaris diterkam oleh Megalodon tersebut. Mereka pun kembali menyusun rencana untuk membunuh Megalodon. Giliran Suyin yang masuk ke dalam tabung untuk menembak Megalodon. Berbekal pengetahuannya tentang anatomi hiu, hanya dialah yang mampu membunuh hewan tersebut. Dengan menggunakan darah ikan, mereka mencoba memancing Megalodon agar menghampiri tabung. Dan tiba-tiba, Megalodon pun datang. Saat akan menembak, tanpa sengaja laser yang mengenai mata Megalodon membuatnya menghilang. Dan tiba-tiba muncul dengan langsung menggigit tabung, lalu menarik tabungnya hingga membuat kapal pun ikut tertarik. Suyin akhirnya berhasil menembakkan racun, namun Megalodon justru berusaha menelan tabungnya. Mendengar kondisi Suyin yang akan ditelan bersama tabung, Jonas pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Megalodon kemudian menarik tabungnya lagi hingga membuat mesin penderek kabelnya menghantam Jax,
dan membuatnya tercebur ke dalam air. Sentakan kabel tersebut membuat tabung terlepas dari mulut Megalodon. Namun hiu tersebut justru mengejar Jax. Untungnya, Jax berhasil naik ke kapal terlebih dahulu. Kebocoran udara pada helm yang dipakai Suyin membuatnya pingsan, di mana Jonas terlihat berusaha membuka tabung agar bisa menyelamatkannya. Perangkap pun kemudian dijatuhkan untuk mengalihkan Megalodon. Namun Wall justru terjatuh ke dalam air. Jonas yang berusaha menyelamatkan Suyin tiba-tiba dihampiri oleh hiu raksasa tersebut. Untungnya, racun yang ditembakkan Suyin tadi mulai bereaksi sebelum memangsa mereka berdua. Dan akhirnya, Megalodon pun tenggelam. Suyin yang pingsan kemudian tersadar dan keluar dari ruangan untuk melihat Megalodon yang berhasil mereka bawa dalam kondisi yang mati. Terlihat Wall meminta bantuan Jonas untuk mengabadikan dirinya dengan hiu raksasa tersebut. Namun dirinya justru terpeleset dan terjatuh ke dalam air. Di mana saat semua orang mulai menertawainya, tiba-tiba seekor Megalodon lagi menerkam dan menghantam kapal, hingga membuat kapal tersebut terbalik. Mengetahui hal tersebut, semua orang menjadi semakin panik. Dr. Zhang terlihat terluka parah akibat sebuah benturan. Sedangkan Morris berusaha menghubungi anak buahnya agar bisa menjemputnya di tengah lautan. Mac kemudian menemukan perahu karet yang akhirnya membawa mereka untuk pergi menuju stasiun penelitian, sambil diikuti oleh Megalodon yang mengawasi mereka dari kejauhan. Anak buah Morris tiba-tiba terlihat datang dengan sebuah helikopter dan menembaki Megalodon hingga membuatnya pergi. Namun Dr. Zhang kemudian meninggal di tengah perjalanan, di mana terlihat Suyin yang sangat terpukul karena kejadian tersebut. Sesampainya mereka di stasiun, Morris kemudian mengumpulkan semua orang dan mengumumkan penutupan proyek penelitian mereka tersebut, di mana dirinya mengatakan bahwa dia telah meminta beberapa negara untuk membantu menangkap hiu Megalodon tersebut, dan tim evakuasi akan segera menjemput mereka. Lalu dengan helikopter, Morris pun meninggalkan stasiun penelitian. Alih-alih kembali pulang, Morris justru terlihat merencanakan sesuatu. Ya, dia kembali ke lautan dan berusaha untuk membunuh Megalodon bersama dengan anak buahnya. Di mana terlihat anak buahnya dengan sebuah helikopter melemparkan bom dan berhasil mengenai target. Mengetahui hal tersebut, Morris pun menghampirinya dengan kapal. Namun justru menemukan mayat paus, bukan mayat Megalodon. Dengan panik, Morris pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menyalakan mesin kapal dan segera pergi. Namun saat mesin kapal dijalankan, Morris justru tercebur ke dalam air. Dan akhirnya dirinya dimakan oleh Megalodon. Keesokan harinya, Mac mendapat kabar bahwa tidak ada berita tentang penangkapan Megalodon yang dibicarakan oleh Morris semalam. Beranggapan Morris telah melarikan diri, mereka pun memutuskan untuk kembali mencari dan membunuh Megalodon sebelum terjadi lebih banyak korban lagi. Mereka pun berlayar dengan menggunakan kapal besar. Namun saat melacak keberadaan Megalodon, ternyata hiu raksasa tersebut sedang berenang menuju ke Sanya Bay, salah satu pantai teramai di dunia. Dan mereka pun mulai menyiapkan rencana dengan sangat matang. Scene kemudian berpindah pada pantai Sanya Bay yang dipenuhi dengan ratusan pengunjung. Lalu terlihat Megalodon yang juga sudah berada di sana. Dengan perlahan menyusuri dari bawah, di mana terlihat banyak orang yang sedang bermain di atas permukaan air. Jangkar-jangkar yang bertebaran di bawah air kemudian tersangkut di sirip Megalodon, yang membuat orang-orang dengan pelampungnya mulai terseret di permukaan air. Seorang wanita kemudian berteriak bahwa dia melihat seekor hiu, dan keadaan di permukaan air pun kemudian menjadi kacau. Megalodon pun kemudian melahap para pengunjung satu persatu. Scene berpindah pada kapal mereka yang sudah sampai di perairan Sanya Bay. Mereka pun membuat suara paus yang kemudian memancing Megalodon untuk berpaling dari pantai tersebut. Sesampainya di kapal, Megalodon langsung melahap alat pembuat suara tadi.
lalu mengejar kapal selam yang dikendarai oleh Jonas. Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka. Suyin kemudian menembaknya, di mana hasil tembakannya tersebut memancing perhatian reporter berita yang sedang berada di pantai. Kejar-kejaran pun terjadi lagi antara hiu dan kapal selam, di mana saat para reporter mencoba mengabadikan kejadian di bawah, helikopter mereka justru saling bertabrakan, di mana salah satu heli kemudian menabrak kapal, yang membuat orang-orang terpaksa melompat ke dalam air. Jonas yang berusaha mengalihkan perhatian Megalodon justru terancam nyawanya akibat kaca kapal yang mulai bocor. Selagi Megalodon sibuk mengunyah kapal, Jonas pun kemudian menusuk mata dari Megalodon tersebut. Megalodon yang terlihat mengeluarkan banyak darah, kemudian memancing hiu-hiu berukuran normal, datang dan mulai menerkam hiu raksasa yang berdarah tersebut. Dan akhirnya, tidak ada lagi Megalodon. Hiu raksasa itu benar-benar punah. Dan semuanya berhasil pulang dengan selamat, dengan menumpang pada sebuah kapal pesiar yang sedang merayakan pernikahan. Oke, itu tadi alur cerita dari film The Meg. Jangan lupa juga kalian tekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa juga like kalau kalian suka dengan video ini, komen di kolom komentar yang ada di bawah, dan share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, thank you for watching this video. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you.